Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Perkenalkan, nama saya Sherly Amanda, dan saya di sini akan menjelaskan bagian bunga majemuk dan struktur bunga majemuk dan jenis-jenis bunga majemuk. Terima kasih. Saya Nazratul Iza, saya dari kelompok 8. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang morfologi bunga FLOS 1 pada mata kuliah struktur tumbuhan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Muhammad Irfan, dan teman saya anggota kelompok 8 lainnya. Langsung saja kita mulai pada pemaparan yang pertama. Materi pertama, struktur bunga. Struktur bunga adalah batang dan daun yang termodifikasi. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis diindukasi oleh perubahan lingkungan tertentu seperti suhu rendah, lama pencahayaan, dan ketersediaan air. Bunga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Mengingat pentingnya bunga bagi tumbuhan, maka pada bunga terdapat sifat-sifat yang merupakan penyesuaian untuk melaksanakan fungsi sebagai penghasil alat perkembangbiakan. Pada umumnya, bunga mempunyai sifat-sifat seperti mempunyai warna yang menarik, umumnya mempunyai bau yang harum, memiliki bentuk yang bermacam-macam, dan biasanya mengandung madu. Struktur bunga dapat diamati melalui gambar bunga seperti yang ada pada gambar berikut. Jumlah dan tata letak bunga. Tumbuhan yang menghasilkan satu bunga saja dinamakan tumbuhan berbunga tunggal atau planta uniflora, sedangkan lainnya tumbuhan berbunga banyak disebut planta multiflora. Letak atau tempat bunga pada tumbuhan. Pertama, bunga pada ujung batang atau FLOS terminalis, misalnya pada bunga Zepharanthus rosalindi seperti yang ada pada gambar berikut. Pada ujung batang atau FLOS terminalis, contoh bunga kembang merak Caesalpinia purcherrima Swart seperti yang ada pada gambar berikut ini. Di ketiak daun atau FLOS terminalis, jumlah bunga dan tata letaknya pada suatu tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja dinamakan tumbuhan berbunga tunggal atau planta uniflora, biasanya terdapat pada ujung batang, sedangkan lainnya tumbuhan berbunga banyak disebut planta multiflora. Menurut tempatnya, bunga dibedakan atas. Yang pertama, bunga pada ujung batang atau FLOS terminalis. Contoh bunganya yang seperti pada gambar berikut ini. Bunga kembang telang atau Clitoria ternatea L. Yang kedua, bunga di ketiak daun atau FLOS lateralis atau FLOS axillaris. Contoh bunganya seperti yang ada pada gambar berikut ini. Contoh bunga kembang sepatu yang nama latinnya Hibiscus rosa sinensis L. Bunga majemuk atau disebut juga dengan Anthoraxis inflorescentia
Bunga majemuk adalah sekelompok kuntum bunga yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Rangkaian bunga semacam ini sangat bervariasi baik pada pola-pola dan kerapatan tangkai bunganya, kelengkapan bagian-bagian pendukungnya, duduk bunga pada tangkai filotaksi, dan lain-lain. Struktur bunga majemuk terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, yaitu struktur ini meliputi ibu tangkai bunga atau disebut juga dengan pedunculus. Ibu tangkai bunga merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Ibu tangkai bunga dapat bercabang atau sama sekali tidak bercabang. Dan ada pula sebagai bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Yang pertama, daun-daun pelindung atau disebut juga dengan braktea, yaitu daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunga. Yang kedua, daun tangkai atau disebut juga dengan brakteola, yaitu satu atau dua daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga. Pada Dicotypedoneae biasanya terdapat dua daun tangkai, sedang pada Monocotyledoneae hanya terdapat satu daun tangkai yang letaknya di dalam bidang median di bagian atas tangkai bunga. Yang ketiga, seludang bunga atau disebut juga dengan sepatah, yaitu daun pelindung yang besar sering kali menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu belum mekar. Pada pohon kelapa, Cocos nucifera, Iles atau disebut juga dengan Amorphomphalus variabilis B. Yang keempat, daun-daun pembalut atau disebut juga dengan Bractea involucralis involucrum, yaitu sejumlah daun-daun pelindung yang tersusun dalam suatu lingkaran bunga matahari atau disebut juga dengan bahasa ilmiah Helianthus annus. Yang kelima, kelopak tambahan atau disebut juga dengan epicalyx, yaitu bagian-bagian serupa daun yang berwarna hijau tersusun dalam suatu lingkaran dan terdapat di bawah kelopak. Pada bunga kembang sepatu atau disebut juga dengan Hibiscurosas sinensis L. Kapas atau disebut juga dengan Gossypium sp. Yang keenam, daun-daun kelapa atau disebut juga dengan Spalae. Yang ketujuh, daun-daun mahkota atau daun tajuk disebut juga dengan Petalae. Yang kedelapan, daun-daun tenda bunga atau disebut juga dengan Tepalae jika kelapa dan mahkota sama bentuk dan warnanya. Yang kesembilan, ada benang-benang sari atau disebut juga dengan stamina. Yang kesepuluh, ada daun-daun buah karvel atau disebut juga dengan carvela. Jenis-jenis bunga majemuk. Yang pertama ada bunga majemuk tak terbatas atau disebut juga dengan Inflorescentia racemosa, Inflorescentia botryoides, atau Inflorescentia centripetala, yaitu ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai susunan akropetal atau semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai, dan bunga mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Yang kedua, bunga majemuk berbatas atau disebut juga dengan Inflorescentia cimosa atau Inflorescentia centrifuga, Inflorescentia definita, yaitu ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga, jadi pertumbuhannya terbatas. Ibu tangkai dapat bercabang-cabang dan tiap cabang juga selalu mendukung suatu bunga pada ujungnya. Yang ketiga, bunga majemuk campuran, Inflorescentia mixta, yaitu
bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk berbatas maupun bunga majemuk tak berbatas. A. Kelopak bunga atau kaliks. Kelopak bunga merupakan bagian terluar dari bunga. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau atau warna lain yang tersusun dalam satu atau beberapa lingkaran. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi kuncup bunga, mahkota bunga, atau korola. Mahkota bunga umumnya lebih besar daripada kelopak bunga dan terletak di sebelah dalam kelopak bunga setiap jenis tumbuhan. Umumnya memiliki warna mahkota bunga yang mencolok, sehingga menarik perhatian serangga untuk membantu tumbuhan dalam penyerbukan. Selain itu, mahkota bunga juga memiliki bentuk yang beraneka ragam. Kelopak dan mahkota bunga bersama-sama membentuk perhiasan bunga atau periantium. B. Mahkota bunga atau korola. Mahkota bunga atau korola umumnya lebih besar dari kelopak bunga dan terletak di sebelah dalam kelopak bunga. Setiap jenis tumbuhan umumnya memiliki warna mahkota bunga yang mencolok, sehingga menarik perhatian serangga untuk membantu tumbuhan dalam penyerbukan. Selain itu, mahkota bunga juga memiliki bentuk yang beraneka ragam. Kelopak dan mahkota bunga bersama-sama membentuk perhiasan bunga atau periantium. Mahkota bunga berada di sebelah dalam kelopak dan tersusun atas mahkota atau petal. Ukuran mahkota bunga dapat lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan daun kelopak. Warnanya bermacam-macam karena mengandung antosian. C. Tenda bunga atau perigonium. Tenda bunga atau perigonium merupakan bagian jenis tumbuhan yang mempunyai hiasan bunga yang tidak lagi dapat dibedakan mana kelopak dan tajuk bunga, karena memiliki bentuk dan warna yang sama. Bagian-bagian yang menyusun tenda bunga dinamakan daun tenda bunga atau tepala. Sekian saja presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.